Dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menginstal menggunakan login dan menghubungkan Threads dengan Instagram. Nama saya Ari Surya untuk Warung Panda. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, mari bersama kita buka dulu warungnya. Dan seperti yang telah disampaikan di depan tadi, kita kali ini akan membahas tentang sebuah aplikasi baru dari Meta yang bernama Threads. Lebih lengkapnya, aplikasi ini dikeluarkan oleh Instagram karena Instagram adalah bagian dari Meta. Jadi sebenarnya ini adalah aplikasi dari Mark Zuckerberg juga. Jadi aplikasi ini keluar sejarahnya itu karena di Twitter itu sudah mulai banyak pembatasan karena Twitter itu kemarin dibeli oleh Elon Musk dan ada beberapa pembatasan, diantaranya centang biru harus beli dan satu hari itu kalau yang nggak bayar itu cuma bisa melihat beberapa tweet saja. Nah, maka dari itu si Mark Zuckerberg kayaknya melihat peluang itu, makanya dia bikin sosmed baru yang mirip dengan Twitter. Jadi dia konsepnya microblogging, ya mirip-mirip seperti Twitter itu. Nah, di konten kita kali ini kita akan membahas semua tentang aplikasi baru ini yang bernama Threads, tentang bagaimana cara loginnya, bagaimana cara menghubungkannya dengan Instagram, bagaimana cara menggunakannya dan sebagainya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dan karena yang kita bahas ini adalah Threads, sebuah aplikasi yang bernama Threads, jadi kita langsung masuk Play Store saja. Untuk yang belum download, silahkan download Threads-nya, silahkan diketik di kolom pencarian Threads. Nah, ini aplikasinya Threads. Untuk yang belum install, silahkan diinstal. Untuk yang belum update, silahkan diupdate. Untuk yang sudah install, sudah update, silahkan di open saja. Nah, ini corak-corak warnanya itu mirip dengan si Instagram karena ini adalah aplikasi yang sebenarnya adalah bikinan Instagram. Jadi masih warna-warnanya masih mirip dengan Instagram. Dan ini adalah tampilan muka saat kita pertama kali masuk ke aplikasi Threads. Dan untuk login Threads dan menghubungkan ke Instagram itu langsung kita klik aja di bawah ini karena dia sudah terhubung dengan Instagram. Jadi tinggal kita klik, kita sudah jadi. Tapi karena akun saya sendiri ini sudah login di Threads, jadi nanti tidak bisa untuk tutorial. Jadi saya switch akun untuk pakai akun saya yang kedua ini. Nanti kita mulai tutorial ini untuk setup thread dari awal karena yang satunya sudah dipakai, jadi tidak bisa lagi buat tutorial. Kita pakai yang ini dulu. Nah, inilah tampilan awal. Tampilan kedua jika kita sudah ngeklik dari si Threads. Di Threads ini ada kekurangannya, yaitu kita tidak bisa mengganti nama, jadi namanya harus sama dengan nama Instagram. Nah, ini untuk bio sama link ini kita import saja dari Instagram biar sama. Kalau mau ditulis sendiri juga bisa sebenarnya, tapi paling gampang ya import dari Instagram aja. Nah, lalu kita klik continue. Nah, ini kita bikin public atau bukan, itu terserah kita. Mau kita private, tidak bisa dilihat orang, itu terserah kita. Kalau biar banyak followernya kita bikin public saja, lalu kita klik continue. Lalu kita bisa follow semua orang yang ada di sini. Kita bisa follow yang sudah kita follow di Instagram. Kalau mau follow satu-satu bisa. Kalau mau follow semua juga bisa. Kita follow semua aja. Nah, ini how Threads work. Di sini dijelasin bagaimana cara kerja Threads. Jadi inti dari halaman ini adalah halaman penjelasan dari Instagram, dari Threads-nya itu. Yang pertama, power by Instagram. Jadi si Threads ini dibuat oleh Instagram, jadi semua datanya bisa berhubungan dengan Instagram. Semua iklan-iklan itu dari Instagram nyambung ke si Threads ini. Yang kedua,
Ini nanti di masa depan akan ada yang namanya Fediverse, kata si Instagram ini, bikinan Meta nanti di future version of Threads. Ini akan jadi Fediverse, sebuah tipe sosial media baru yang berhubungan satu media dengan media yang lainnya. Jadi nyambung antara satu media dengan media yang lainnya, tidak beda-beda. Jadi semua ekosistemnya itu jadi satu ekosistem. Lalu yang ketiga, your data. Ini persetujuan dari data kita digunakan oleh Meta untuk iklan, tentu saja nyari duit. Kita join Threads, kita klik join Threads. Nah, ini adalah halaman muka dari Threads. Saat kita pertama masuk, kita akan dihadirkan centang biru biasanya. Nah, banyak centang biru yang ada di sini, semuanya centang biru yang ada di depan. Nah, ini adalah Threads. Kalau kita lihat, ini mirip sekali dengan si Twitter. Jadi lihat persamaannya, dia ada love, ada komen, ada retweet di Twitter, kalau di sini Threads mungkin namanya, dan sebagainya. Kalau kita mau bikin Threads baru, kita bikin postingan baru, itu kita klik aja yang tengah ini, lalu kita tulis di sini. Karakternya ada 500 karakter, microblogging seperti si Twitter, jadi dibatasi 500 karakter nulisnya. Lalu yang kedua, ini gambar, bisa ngirim 3 gambar sekaligus di sini, lalu kita post seperti biasa. Gampang sekali pemakaiannya, sama seperti Instagram, sama seperti Twitter. Jadi kita kalau sudah pernah memakai itu pasti tahu. Kalau di sini, ini saya jelaskan menunya terlebih dahulu. Di sini, ini di kolom search kita bisa search siapa saja yang kita pengen follow dan sebagainya. Lalu di halaman love ini pemberitahuan orang yang mention kita, reply kita, atau orang yang mau request untuk follow kita. Lalu di sini ini adalah, kalau yang di sini ini akun kita, profil kita, kita sudah bikin Threads apa dan sebagainya. Nah, ini halaman dari aplikasi Threads. Jadi untuk teman-teman yang belum gabung, silahkan, yang mau nyoba Threads silahkan di download dari Play Store, lalu silahkan dihubungkan dari Instagram. Cara mainnya seperti itu, gampang sekali. Jadi yang udah mulai males dengan Twitter bisa geser ke sini, bisa geser ke si Threads ini. Selanjutnya saya akan mengetengahkan, ini ada kelebihan dan kekurangan Threads. Ini saya ambil dari Serambi News, ada 6 kelebihan dan 5 kekurangan Threads. Jadi untuk teman-teman yang mau masuk ke Threads, mau pakai Threads tapi masih bingung ini gunanya untuk apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, silahkan disimak ini terlebih dahulu. Jadi nanti kalian saat bisa memutuskan untuk download Threads atau tidak. Jadi ada di Serambi News ini ditulis ada 6 kelebihan dan 5 kekurangan Threads. Yang pertama, ini kita bahas dulu kelebihan Threads. Yang pertama, pengguna Instagram dapat langsung mengikuti pengguna lainnya yang memiliki profil publik di Threads. Jadi seperti yang tadi telah kita coba di awal tadi, ada kita kalau login itu langsung pakai akun Instagram. Jadi semua yang kita follow bisa langsung kita follow, bisa langsung kita ikuti, bisa langsung nyambung di Threads ini. Ini adalah contoh penggunaan Fediverse yang nanti masa depan digadang-gadang oleh Meta bakal menjadi booming di sosial media, yaitu satu sosial media dengan sosial media lain itu nyambung. Lalu yang kedua, kalau pengguna lain belum memiliki akun Threads maka ditampilkan sebagai tertunda. Jadi kalau misalnya ada yang kita follow tapi ternyata dia belum buka Threads, maka akan tanda tulisan tertunda. Yang ketiga, follower di Instagram dapat mengikuti Anda di Threads saat mereka bergabung. Yang keempat, di Threads pengguna dapat mengikuti serta berhenti mengikuti akun berbeda di Threads serta Instagram. Lalu yang kelima, kalau pengguna memblokir akun di salah satu aplikasi, maka akun yang diblokir tak dapat melihat Anda di kedua aplikasi. Jadi itu Fediverse, semuanya nyambung. Di satunya diblok, ya satunya juga keblok. Lalu yang keenam, pengguna dapat memiliki profil pribadi atau private hingga public di Threads. Tadi sudah kita coba juga, ada yang private, ada yang public. Itu kelebihan dari Threads. Jadi kita nggak setting dari awal tapi sudah nyambung intinya ke Instagram. Kita semua yang di follow, semua yang diikuti, settingannya semuanya sudah mengikuti Instagram. Lalu selanjutnya, apa kekurangan dari Threads?
Kekurangan dari Threads ini yang pertama, aplikasi Threads tidak bisa mengganti username selama belum dipakai orang lain. Kayak tadi kita nggak bisa mengganti username, sudah bawaan dari Instagram, langsung lanjut jadi profil kita di Threads. Selanjutnya yang kedua, kekurangannya di fitur Trends. Hal ini berbanding terbalik dengan Twitter yang punya fitur Trends yang biasa digunakan pengguna Twitter. Biasanya di Twitter kan apa yang lagi trending topik hari ini worldwide atau Indonesia saja. Nah, ini yang belum ada di Threads. Lalu yang ketiga, fitur DM. Kekurangannya di fitur DM tidak ada kalau di Threads ini. Belum ada, mungkin nanti akan ada. Lalu yang keempat, fitur multimedia juga belum ada. Jadi di aplikasi Threads ini hanya bisa memasukkan gambar atau video dari galeri. Itu saja untuk fitur multimedianya. Lalu yang terakhir, tidak bisa menghapus akun. Jadi kalau kita hapus harus dihapus dari si Instagramnya. Kalau dari Threads itu belum ada fitur hapus akunnya. Itu 6 kelebihan dan 5 kekurangan dari Threads. Jadi gimana teman-teman? Ada yang tertarik untuk masuk Threads? Silahkan dicoba saja, gratis, tinggal download. Kalau nggak suka ya tinggal hapus lagi. Itu untuk yang suka pakai Twitter, bosen di Twitter karena banyak pembatasan dari si Elon Musk, silahkan bisa jadikan ini aplikasi untuk kembali bikin seperti di Twitter kemarin. Jadi ini aplikasi dari Instagram yang juga punya Meta, karena Instagram itu punya Meta, punya Mark Zuckerberg yang satu perusahaan dengan Facebook dan WA. Jadi ini adalah langkah awal dari Fediverse, yaitu multiverse dari sosial media yang nanti intinya bakal bergabung semua multimedia itu jadi satu, nggak ada pembatasan, semuanya nyambung ekosistemnya. Jadi itu langkah awal dari si Meta untuk mewujudkan Fediverse di Threads by Instagram. Ini adalah sebuah aplikasi oleh Instagram, tagline-nya seperti itu. Jadi itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Untuk pembahasan lain tentang si Threads ini nanti kita bahas di lain waktu. Untuk kali ini cukup sampai di sini. Jika teman-teman ada menemukan hal yang salah dalam konten kita kali ini, silahkan komen-komen di bawah. Jika teman-teman ingin bertanya tentang konten kita kali ini juga silahkan tulis-tulis di bawah juga. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan klik like, subscribe, lalu nyalakan lonceng pemberitahuan agar kalian mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video baru. Dan jika kalian merasa video ini berguna, bermanfaat untuk kalian, silahkan klik tombol hati, klik tombol super thanks yang ada di bawah. Support kami agar kami bisa menghadirkan informasi-informasi tutorial-tutorial yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Itu saja dari saya untuk konten kita kali ini. Nama saya Arik Suryawan untuk Warung Panda. See you later and goodbye. Ciao.